Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradika Puspakanigara dari PSI K5 B. Di sini saya ingin menyampaikan materi perkuliahan saya yaitu tentang analisis sosial atau ansos. Nah, analisis sosial ini yang pertama itu kita melakukan membaca atau melihat di sekitar kita, apa sih yang menjadi permasalahan di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, permasalahan di sekitar saya atau di lingkungan sekitar saya menurut pribadi saya yaitu kesadaran masyarakat yang masih sedikit terkait menegakkan atau mengikuti protokol kesehatan tentang disiplin mencuci tangan dan menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing itu belum dilakukan sepenuhnya atau belum dilakukan oleh semua masyarakat atau warga di sekitar saya. Nah, maka dari itu menaruh atau meletakkan tempat cuci tangan di depan rumah itu masih sangat sedikit sekali dilakukan oleh warga dan masih jarang sekali warga menyediakan tempat mencuci tangan di depan rumah masing-masing. Masih jarang atau sedikit sekali. Sudah ada yang menyediakan tetapi hanya beberapa saja. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi jalan keluarnya atau menganalisis. Nah, menganalisis ini kita bisa bersosialisasi kepada warga, kita memberikan sosialisasi atau edukasi terkait guna menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing terkait dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, selain bersosialisasi, kita juga bisa memberikan seperti pengetahuan untuk warga yaitu dengan adanya dampak negatif yang akan didapatkan apabila ketika ada tamu atau orang lain dari luar yang langsung masuk ke rumah dan tidak cuci tangan terlebih dahulu karena tidak disediakannya tempat cuci tangan di depan rumah. Nah, itu akan berpengaruh sekali dan berpotensi untuk tertular virus atau bakteri-bakteri dari luar seperti itu. Nah, pentingnya untuk menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing itu agar ketika ada tamu atau orang lain yang hendak ke rumah kita itu terjamin kebersihannya dan sudah mencuci tangan menggunakan sabun tadi. Nah, jika sudah demikian itu sudah mengantisipasi tertularnya atau mengantisipasi penularan terutama dari virus corona ini. Nah, setelah itu kita berikan pengetahuan, kita beritahu bahwa dampak negatifnya kurang lebih seperti itu, yaitu jika kita tidak menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing, nanti jika ada tamu atau orang lain yang datang ke rumah kita itu dapat berpotensi untuk menularkan terutama dalam penularan virus corona ini. Nah, seperti itu dampak negatifnya. Kita beritahu ke semua masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menyediakan tempat cuci tangan pada masing-masing rumah. Di rumah masing-masing harus tersedia tempat untuk mencuci tangan. Paling tidak tersedia di rumah masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau bahan yang akan kita gunakan. Nah, saya di sini mendapat bahan atau mengumpulkan bahan itu dari observasi saya, yaitu saya mengobservasi yang terlihat di sekitar saya itu permasalahannya apa. Nah, saya sudah mendapatkan dan hasilnya yang paling meresahkan dan yang paling banyak
yang masih warga belum lakukan, yaitu itu tadi belum menyediakan tempat mencuci tangan di rumah masing-masing. Sudah ada yang menyediakan, namun hanya sedikit sekali dan banyak yang belum melakukannya. Di sini diharapkan warga dapat menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Setiap rumah, maksud saya, setiap rumah warga menyediakan tempat untuk mencuci tangan. Nah, itu agar efektif untuk mencegah penularan virus corona tersebut. Nah, dari saya, bahan atau sumber data, saya mengumpulkan data dari hasil pengamatan saya seperti itu, yaitu sebagian warga atau masih banyak warga yang belum menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah. Ada sih yang menyediakan, tetapi hanya sedikit sekali dan kebanyakan belum menyediakan. Nah, seperti itu. Nah, terus yang keempat yaitu menganalisis data. Itu seperti data yang kita dapatkan tadi, kita gunakan dalam edukasi. Nah, tadi kan banyak warga yang belum menyediakan tempat cuci tangan di depan, dan itu artinya warga itu pengetahuan tentang cuci tangan itu pasti masih kurang ya, masih belum mengerti. Nah, di sini saya akan memberi edukasi juga, tidak hanya edukasi untuk warga menyediakan tempat cuci tangan, tetapi saya juga akan memberikan edukasi tentang cara mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar sesuai protokol kesehatan. Nah, dan langkah yang kelima itu yaitu kita membuat video ini. Nah, seperti yang saya sudah katakan dan ucapkan dari awal tadi, seperti ini sudah proses kita dalam beri edukasi. Nah, saya akan memberikan edukasi yaitu terkait cuci tangan 6 langkah. Yang terpenting yaitu yang pertama tadi, yang kita harapkan yaitu warga mampu menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah. Dan yang kedua, yang terpenting yaitu warga dapat tahu dengan benar cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai protokol kesehatan atau cuci tangan 6 langkah yang benar menggunakan sabun. Nah, di sini selain warga menyediakan tempat cuci tangan, yang dapat dilakukan yaitu dengan mencuci tangan 6 langkah yang benar menggunakan sabun. Nah, saya akan mencontohkan cuci 6 langkah yang benar, yang baik dan benar menggunakan sabun. Yang pertama, kita siapkan ini sabun untuk cuci tangan. Nah, sabun untuk cuci tangan. Nah, kita basahi tangan terlebih dahulu, basahi dengan air. Jika sudah, kita tuangkan sabunnya. Diusahakan sabunnya sabun yang cair ya, jangan sabun yang batang. Karena sabun batang kan banyak tertumpuk atau tempat bersarangnya seperti mikroorganisme tadi. Nah, karena sabun yang cair itu lebih steril dibanding sabun batang, maksud saya lebih efektif seperti itu. Nah, setelah kita tuangkan, kita basahi dengan air dengan cara memutar seperti ini. Kita gosok-gosok, terus kemudian sela-sela jari seperti ini, punggung tangan sama sela-sela jari seperti ini. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, sela-sela jari, caranya miring juga yang bagian sela-sela jari. Nah, terus jika sudah, kita mengunci dengan cara mengunci seperti ini. Terus ganti. Jika sudah mengunci, yang kelima yaitu jempolnya atau ibu jari, putar, terus ganti bagian satu, ibu jari yang satunya, terus kemudian memutar searah jarum jam seperti ini. Terus yang satunya. Nah, setelah itu terus kemudian bilas. Langkahnya sama, membilasnya seperti tadi.
saat menggunakan sabun, yaitu gosok terus dengan air yang mengalir ya, terus kemudian punggung tangan sama sela-sela, terus kemudian sela-sela miring, terus kemudian baru mengunci, terus kemudian ibu jari atau jempol, terus kemudian putar searah jarum jam. Nah, perlu diingat ini cara efektif atau cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun yang baik dan benar dan sesuai protokol kesehatan ya. Nah, sekian video edukasi terkait analisis sosial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.